Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana B, NIM 210404500032. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah perkembangan peserta didik. Simak videonya. A. Teori dan definisi tugas perkembangan. Definisi dan teori tugas perkembangan bervariasi menurut beberapa ahli. Ada yang merumuskannya sebagai proses perubahan, ada juga yang merumuskannya pada pertumbuhan yang maju. Definisi-definisi tentang perkembangan pada umumnya mencakup unsur-unsur sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu adanya perubahan fungsi psikologis yang bersifat kualitatif, yaitu perubahan yang dapat dilihat melalui adanya kemampuan dalam bertingkah laku sosial, emosional, moral maupun intelektual secara lebih matang. B. Perubahan yang terjadi pada diri individu merupakan proses keseimbangan dan berkelanjutan sehingga perkembangan atau perubahan pada tahap kehidupan atau periode sebelumnya mempengaruhi perkembangan pada periode sesudahnya. Yang ketiga, perubahan yang mengarah kepada pencapaian kematangan berupa kemampuan bertingkah laku secara fisik, sosial, emosional, moral, dan intelektual sesuai dengan tingkat perkembangan tertentu sesuai dengan kondisi individu yang bersangkutan. Yang kedua yaitu tahap-tahap perkembangan individu merupakan perubahan yang teratur, saling berkaitan menuju suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih maju sesuai dengan tingkat usia, potensi, kuantitas, dan kualitas rangsangan yang diperoleh anak dari lingkungannya. Perkembangan individu terjadi secara beruntun, artinya tahap awal merupakan dasar untuk perkembangan pada tahap berikutnya. Perkembangan individu tidak dapat melompat-lompat. Nuryoto 2003. Jadi, tahapan-tahapan pertumbuhan individu itu harus berjalan sesuai dengan kodrat pertumbuhan manusia. Adapun yang pertama yaitu perkembangan pada masa bayi, infasi yaitu usia 0-1 tahun. Yang kedua, perkembangan pada masa prasekolah atau toddler, yaitu masa usia 2-6 tahun. Yang ketiga yaitu perkembangan pada masa kanak-kanak atau early childhood, yaitu usia 2-6 tahun. Krisis yang terjadi adalah inisiatif versus rasa bersalah. Yang keempat, perkembangan pada masa sekolah, yaitu elementary and middle school years, yaitu 6-12 tahun. Krisis yang terjadi adalah kompetensi versus rendah diri. Yang kelima yaitu perkembangan pada masa remaja 12-18 tahun. Krisis yang terjadi adalah identitas versus kebingungan peran. Yang keenam, masa dewasa usia 19-40 tahun. Pada tahap ini faktor penting adalah cinta dan kasih sayang menjalin hubungan persahabatan. Yang ketujuh, tahap dewasa pertengahan, yaitu usia 40-65 tahun. Menurut Erikson bahwa generativitas mengacu pada kemampuan orang dewasa untuk melihat hal yang di luar darinya. Yang kedelapan, masa dewasa akhir, yaitu usia 65 tahun. Menurut Erikson, pada usia ini seseorang akan mencapai integritas yang ditandai dengan perannya dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Ada perasaan tentram dan aman. Adapun materi ketiga yaitu tugas-tugas perkembangan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih maju. Adapun yang pertama yaitu masa bayi dan anak-anak, belajar berjalan dan belajar memakan makanan padat. Kedua, masa kanak-kanak, mengembangkan otonomi atau autonomi, belajar untuk melakukan hal-hal secara mandiri mulai dari makan, berpakaian, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Adapun yang ketiga yaitu masa remaja, mencapai pola hubungan baru dan lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin. Yang mencapai tanggung jawab sosial dengan sebagai warga negara. Yang keempat, masa dewasa, yaitu mengembangkan hubungan intim dan intimasi, memilih pasangan hidup. Yang kelima, masa tua, menjaga kesehatan dan kemandirian, menjaga hubungan sosial dengan keluarga dan teman. Adapun materi yang keempat yaitu faktor-faktor perkembangan. Dalam rentan kehidupan manusia, ada tugas-tugas perkembangan yang harus dilewati oleh setiap individu.
Adapun faktor-faktor yang menghalangi kelancaran dan tugas-tugas perkembangan yaitu yang pertama, tingkat perkembangan yang mundur. Kemunduran dalam perkembangan akan menghambat proses pelaksanaan tugas perkembangan akan dilewati, sehingga tidak bisa berlanjut ke tugas perkembangan berikutnya. Yang kedua, tidak ada kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan kalau tidak ada bimbingan untuk dapat menguasainya. Dalam hal ini, ada orang tua harus memahami tugas apa saja yang harus dilewati anaknya sehingga anak tidak mengalami kesulitan dalam tugas perkembangannya. Yang ketiga, ada motivasi. Motivasi sangat diperlukan bagi individu agar timbulnya semangat dari dalam dirinya untuk menyelesaikan tugas perkembangannya. Yang keempat, kesehatan yang buruk. Kesehatan yang buruk juga akan menghambat individu untuk melaksanakan tugas perkembangannya. Kondisi tubuh lemah akan menurunkan tingkat fokus sehingga tugas tersebut tidak berjalan dengan baik. Nah, materi kelima yaitu bagaimana guru dapat membantu siswa dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Yang pertama yaitu pencapaian tugas perkembangan melalui kelompok teman sebaya upaya guru dalam rangka membantu anak mencapai tugas perkembangan tersebut. Yang pertama yaitu memberikan pengajaran atau bimbingan tentang keterampilan sosial. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kelompok, serta yang ketiga, mengajar atau membimbing anak tentang hidup demokratis atau berteman secara sehat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.